السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, bukan bab baru, kitab baru, ya, kitab ke-17 dan di jilid terakhir, jilid ketiga, Kitabul Umuril Manhi Anha, kitab tentang perkara-perkara. Umur ini jamak dari mufradnya amr. Sementara amr sendiri mempunyai amrun alif mim ra, mempunyai dua makna. Bisa perintah, bisa perkara. Perintah fi'il amr misalnya, atau perkara atau sesuatu, itu juga amr. Nah, begitu jamak menjadi beda. Kalau amr yang artinya perintah, jamaknya adalah apa? Amrun, amrani, awamir. Awamir, perintah-perintah. Tapi kalau amr yang berarti perkara, jamaknya adalah umur. Ini kitab Al-Umur Al-Manhi, kitab tentang perkara-perkara yang dilarang. Anha, dalam bahasa Indonesia tidak perlu anha, darinya, malah tidak lazim, ya. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya cukup Kitabul Umuril Manhi, kitab tentang perkara-perkara yang dilarang. Dalam bahasa Arab ada tambahan anha, dilarang karena nahayanhi, nahayanha ini huruf jarnya an, ya. Beda dengan qala yaqulu, huruf jarnya li. Radiya yarda, huruf jarnya an, dan begitu seterusnya. Di kitab ini beliau akan membahas apa saja perkara-perkara yang dilarang. Dilarang berarti berarti hukumnya berarti hukumnya haram. Hukum asal larangan adalah haram. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Hukum asal dalam sebuah larangan adalah haram. Sebaliknya, hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ya. Al-aslu lil amri, al-aslu fil amri lil wujub. Akan tetapi hukum asal itu bisa hilang. Hukum asal itu bisa keluar dari asalnya dengan sebab-sebab tertentu, ya. Misalnya hukum asal perintah
adalah wajib. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu, berarti wajib kita taati. Ya. Tetapi ada yang memalingkan dari hukum asal itu. Apa misalnya Nabi pernah tidak melakukan gitu. Nabi dan para sahabat pernah meninggalkan, padahal itu perintah. Kan tidak mungkin kalau perintah wajib kok Rasul dan para sahabat pernah meninggalkan, kan tidak mungkin. Nah, berarti keluar dari hukum asal. Gitu ya. Nah, sebaliknya beliau melarang. Seperti beliau pernah melarang minum sambil berdiri, ya. Tapi beliau sendiri pernah minum sambil berdiri misalnya. Maka keluar dari hukum asal. Nanti akan dibahas oleh beliau yang menyebabkan keluar dari hukum asal itu apa saja. Ya. Wahada huwa al-aslu fin nahyi. Jadi larangan itu berangkat dari yang haram itu berangkat dari sebuah larangan. Lakinnahu idza iqtarana bi amaratin tamna'u dalalatahu 'ala at-tahrim hamala 'ala al-qarahah. Akan tetapi ketika larangan tersebut tidak menunjukkan haram karena apa? Tadi misalnya Nabi sendiri pernah melakukan, gitu ya. Atau ada kalimat walakin la yu'zam, tidak begitu dilarang, tidak begitu kuat, maka alal qarahah, makruh saja. Apa contoh? Nuhina an ittiba'il janazah. Ini kata salah seorang istri Nabi mewakili para wanita. Kami para wanita dilarang mengiring jenazah ke kuburan. Sampai di sini berarti haram. Karena dilarang. Nuhina an ittiba'il janazah. Kami para wanita dilarang, tentu dilarang oleh Nabi, untuk mengiring jenazah. Tapi kalimat ini ada terusannya, apa? Walakin la yu'zam. Akan tetapi larangan tersebut tidak kuat, tidak terlalu keras. Para aimah memahami dari ucapan beliau ini, larangan ini lil karahah, makruh. Jadi tidak berdosa, tapi tentu lebih baik ditinggalkan. Ya, bagi para wanita tidak usah mengantar mayat ke kuburan. Walaupun sekali lagi tidak haram, tapi makruh, tidak baik. Terutama jika jenazah itu adalah suaminya, ayahnya, ibunya, anaknya, mungkin anak satu-satunya. Besar kemungkinan tidak akan kuat melihat anak satu-satunya, buah hatinya diuruk tanah. Ya, jarang wanita yang kuat, bisa pingsan, histeris, teriak, ya. Maka yang terbaik tidak usah. Kalau sudah sampai teriak, histeris, meraung-raung, ini sudah haram, sudah niyahah, sudah haram, gitu.
Maka nanti akan dibahas oleh beliau, ada hal-hal yang sebetulnya tidak haram, tetapi dalam rangka saddud dzari'ah maka lebih baik dihindari. Seperti tadi, ya, daripada nanti niyahah, meratap, meraung-raung, pingsan segala macam, lebih baik tidak ikut ke kuburan. Ya, mungkin tetangganya ya udah tua, tetangganya umur 80 tahun, ya sedih biasa ya. Gitu. Namanya juga cuma tetangga, atau mungkin temannya dulu ya. Adapun yang terdekat dengan dia lebih baik jangan. Ada 1, 2, 6 ya. Ada 6 ketentuan dalam masalah larangan ini. Beliau mengajak kita untuk memahami fiqhun nahi, fikih larangan. Bagaimana kita memahami larangan-larangan itu, ya. Karena ada larangan yang harus kita jauhi, ada larangan tadi yang makruh-makruh saja. Begitu juga perintah ya. Ada perintah yang wajib kita taati, itu hukum asalnya. Ada yang tidak wajib, bahkan aneh. Ada perintah tapi haram kita taati, aneh ya. Apa kira-kira menurut antum? Perintah Allah ada di Al-Quran, tapi haram kita amalkan. Apa kira-kira? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kafir, kafirlah. Ini kan perintah. Perintah kan bukan cuma fi'il amr. Fi'il mudhari' yang didahului oleh lamur amr itu kan termasuk perintah. Termasuk ini. Saya kira yang belajar pemula faham maksud Allah ini. Barang siapa mau kufur, kufurlah. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau beriman, silahkan. Yang mau kafir, silahkan. Tentu bahasa kita juga seperti itu. Tidak mungkin ada di antara kita yang memahami, oh berarti boleh dua-duanya, bebas. Saya kira tidak ada. Ya, sebodoh-bodoh dari kita, tidak akan ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Bahkan kadang-kadang anak kecil aja sadar, ketika dia main air, ya kan, padahal sudah mandi bersih, dia masih main air. Ibunya ngeliat, marah, ya, terus kalian nih terus. Dia kesenangan terus apa takut? Takut, walaupun anak kecil. Walaupun anak kecil ada fitrah takut, ya. Ya kecuali yang nggak normal barangkali ya, yang nalarnya jauh di bawah rata-rata mungkin. Yang normal walaupun anak TK kelas 1 SD takut, padahal disuruh terus, ya. Begitu kira-kira. Maka faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman, barang siapa yang mau kafir silahkan kafir. Perintah ini haram kita amalkan. Ya, yang kedua itu silahkan kafir, tidak boleh kita amalkan. Mari kita awali yang pertama. Fikih tentang larangan, fiqhun nahi. Al-aslu fi khitab syar'i fil umuril manhi anha ijtinabuha bil kulliyah. Asal dari larangan
perkara-perkara yang dilarang itu wajib dijauhi secara kulliyah. Apa kulliyah? Semuanya, kullun. Tidak boleh sebagian-sebagian. Ketika Allah dan Rasulnya melarang kita minum khamr, maka tidak boleh walaupun setetes, 2 tetes gitu. Ketika Allah dan Rasulnya melarang kita berzina, maka tidak boleh walaupun mendekati. Ya, jadi secara keseluruhan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam as-sahih, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, idza nahaitukum an syai'in fastanibu, apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhi sejauh-jauhnya. Jauhi sejauh-jauhnya. Nabi tidak mengatakan jangan melakukan, gitu. Jangan melakukan, tapi jauhi sejauh-jauhnya. Wa idza amartukum bi syai'in, tapi jika aku menyuruh, tadi melarang, barusan melarang ya, ini menyuruh, maka fa'tu minhu mastata'tum, jalankan, amalkan semampu kalian. Oleh karena itu, 2 ayat yang seolah bertentangan itu kita memahami di sini. Ya. Apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Di ayat lain, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kan seolah bertentangan nih. Kan sama-sama disuruh takwa. Di ayat ini Allah menyuruh, ya semampu kalian aja, nggak usah dipaksain. Yang satu lagi, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Kan bertentangan. Orang perintahnya sama-sama disuruh bertakwa, kenapa yang satu semampu kalian, yang satu sebenar-benar takwa, semaksimal mungkin? Jawabannya apa? Cara menjamaknya gimana? Bertakwa itu ada berapa? Ada 2. Bertakwa kepada Allah itu caranya ada 2. Apa dan apa? Ya. Bertakwa kepada Allah caranya ada 2. Apa dan apa? Melaksanakan perintah. Satu lagi, menjauhi larangan. Dalam melaksanakan perintah itu berbeda dengan menjauhi larangan. Bagaimana sifat melaksanakan perintah? Semampu kita. Kita wajib sholat berdiri, kita wajib puasa, kita wajib zakat, kita wajib haji, semampu kita. Maka jika kita tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Duduk tidak sanggup, boleh berbaring. Nggak bisa puasa karena sakit, ya nggak usah puasa. Nggak bisa zakat karena miskin, ya nggak usah zakat, malah dizakati, kan gitu. Itu maksud fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, yaitu ketika melaksanakan perintah. Adapun ketika menjauhi apa tadi? Menjauhi larangan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka ketika Allah dan Rasulnya melarang kita berzina, melarang kita berjudi, melarang kita makan riba, melarang kita minum khamr dan seterusnya, kita jauhi sejauh-jauhnya. Jangankan khamrnya, melihat barangnya saja, usahakan tidak. Jangankan minum khamr, berduduk-duduk bersama orang yang sedang minum khamr saja, tidak boleh.
Menuangkannya saja tidak boleh, membelinya, menjualnya, memerahnya, mengiklannya, dan seterusnya yang berhubungan dengan khamar tidak boleh. Itu yang dimaksud bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Maka insyaallah kita akan faham bahwa ayat ini tidak bertentangan dengan ayat ini, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis ini, ayat ini tidak bertentangan dengan hadis ini, kalau kita mengikuti penjelasan para ulama. Kalau kita ngarang sendiri dengan kedangkalan ilmu kita, kita akan mengatakan oh ini bertentangan, oh ini bertentangan, padahal tidak bertentangan. Ya, yang kedua, qad yakunu an-nahyu laysa li dhatil fi'li wa innama li mafsadatin fi. Ada kalanya larangan itu bukan karena perbuatannya, tapi kenapa? Karena keburukan yang disebabkan oleh larangan itu. Ya, sebetulnya boleh, sebetulnya hukum asalnya nggak masalah, tapi akibat itu akan muncul keburukan. Nah, ini kaidah ini juga harus kita paham. Ya. Bolehkah ngobrol berlama-lama? Ya boleh, kan nggak ada larangan. Bolehkah begadang? Kan nggak ada larangan. Ya. Tapi akibat dari itu akan subuh kesiangan misalnya, badan menjadi tidak enak, padahal besok sekolah, besok bekerja. Ya. Nah, hal seperti ini juga harus diperhatikan. Zatnya tidak haram, tapi akibatnya. Wa hadhihi qa'idatu saddidz dzara'i'. Dan ini masuk dalam kaidah apa? Saddudz dzari'ah. Saddudz dzara'i' jamaahnya. Menutup celah, menutup asbab. Ya. Asbab lebih kuat dari zari'ah. Ya. Jadi baru zari'ah saja tutup, gitu. Apalagi asbab. Zari'ah misalnya melihat wanita cantik, ini zari'ah, jalan menuju keburukan. Kalau asbab, udah berduaan, ya, di tempat sepi misalnya, ini asbab. Nah, jangankan asbab, baru zari'ah saja tutup, gitu. Baru melihat sekelebat selendang wanita, buru-buru tundukkan pandangan, gitu. Boro-boro sampai berduaan, pacaran dan seterusnya, baru melihat saja tundukkan pandangan. Ini saddudz dzari'ah. Boro-boro sampai korupsi, baru nerima amplop yang nggak jelas padahal dikasih, ya. Dia sudah gelisah dan dia sudah berpikir gimana cara menolaknya, gimana cara keluar dari perusahaan seperti ini, nah, gitu. Itu namanya saddudz dzari'ah. Wa huwa babun azimun min maqasidus syariah. Ini termasuk bab yang besar dalam maqasidus syariah. Kita masih ingat insyaallah tentang kaidah maqasidus syariah. Maksud syariah itu ada menjaga harta di situ, menjaga keturunan, jiwa dan seterusnya, ya. Itu bab kaidah. Walakin ma nuhiya anhu lizzari'ah
yubahu lil maslahatir rajihah. Akan tetapi kadang-kadang sesuatu yang dilarang itu ada kalanya boleh, padahal awalnya dilarang, tapi sekarang boleh. Kenapa? Karena sebuah maslahat. Apa? Melihat, mengawasi, memperhatikan kecantikan, kemolekan seorang wanita. Kan tidak boleh. Nah, sekarang boleh. Waktu itu boleh. Kenapa? Kenapa? Nador. Sedang nador, dalam rangka nador, ini boleh. Ini boleh. Bahkan Nabi yang menyuruh kepada seorang sahabat yang belum melihat. Engkau sudah lihat calonmu? Belum ya Rasul. Lihat dulu. Undur. Nah, nador. Maka menjadi kaidah syar'i bahwa sebelum akad, sebelum khidbah, nazar. Nazar, khidbah, akad. Nazar, khidbah, akad. 3. Adakah yang keempat? Tidak ada. Seperti hari ini sering kita dengar, setelah nazar atau sebelum nazar atau berbarengan dengan nazar, ada istilah ta'aruf. Ini tidak ada, dalam syar'i tidak ada ta'aruf. Tidak ada. Ta'aruf itu kan saling kenalan, orang mana, anak keberapa, berapa saudara, kerja di mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bukan bagian dari sunnah. Artinya, ya mubah-mubah saja, boleh saja, tapi bukan sunnah. Yang sunnah, apa tadi? Nazar, kemudian khidbah, kemudian akad. Tidak ada yang keempat, yaitu ta'aruf. Apalagi kelima, apa? Siraman misalnya. Apalagi sungkeman. Apa itu? Mitotaren. Mitotarenan. Ini tidak ada. Tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya, sementara akal tidak bisa mencerna. Kenapa sungkeman, kenapa siraman? Ya berarti masuk ibadah mahdha dan haram. Nah, tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Adapun ta'aruf bukan ibadah mahdha, karena memang akal bisa mencerna. Kenapa ta'aruf? Ya wajarlah, namanya ketemu ngobrol, belum kenal, ya sesuatu yang wajar kan, nanya nama, asal dari mana, orang tuanya asli mana, anak keberapa, dan seterusnya. Ini hal yang wajar, tapi bukan sunnah. Boleh-boleh saja, mubah. Yang ketiga, tahrimus syai'i mutlaqan yaqtadi tahrima kulli juz'in minhu. Mengharamkan sesuatu secara mutlak otomatis mengharamkan seluruh bagian dari keseluruhan. Ambil contoh, Allah melarang makan babi, lahmul khinzir, ya, babi. Walaupun disebutkan di situ lahmul khinzir, daging babi, tetapi menurut kaidah ini maka bukan cuma daging, ya. Maka betapa bahayanya orang yang tahu bahasa Arab tapi tidak tahu. Betapa bahayanya orang yang tahu bahasa Arab tapi tidak tahu kaidah. Yang tahu bahasa Arab tentu akan memahami lahmul khinzir, lahmun daging babi. Ya. Semua orang tahu ini bukan daging, ini jeroan, ini kuping, ini tulang muda. Apa menjadi halal? Tidak.
Orang yang hanya tahu bahasa Arab, orang lahmul khinzir, yang dilarang kan daging babi. Berarti kupingnya, jeroannya, tulang mudanya, dan seterusnya, buntutnya halal dong. Berarti dia tidak tahu kaidah. Kaidah mengatakan bahwa tahrimus syai'i mutlaqan yaqtadi tahrima kulli juz'in minhu. Ketika sesuatu diharamkan secara mutlak, maka apapun yang terdapat dalam sesuatu itu semuanya haram semua. Bahkan sampai kulitnya, bahkan sampai bulunya tidak dimakan bulunya, tapi buat sesuatu misalnya, atau kulitnya buat tas, buat sabuk dan seterusnya. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Ini kaidahnya. Jadi seluruh bagian dari babi itu haram. Karena babi diciptakan dari ujung ke ujung untuk diharamkan. Diciptakan oleh Allah untuk diharamkan sebagai ujian. Mungkin kita tidak merasa, mungkin kita tidak diuji. Sebagian saudara kita diuji. Ya. Jualan mie misalnya, pakai ini kurang enak, pakai ini kurang enak, pakai ini kurang enak, udah micin, udah ini, begitu pakai minyak babi, enak. Ini kan ujian, iya kan? Ujian, Allah Maha tahu. Ya. Fa innan nahya an syai'in nahyun an ba'dihi. Karena melarang sesuatu, maka melarang pula bagian-bagian dari sesuatu, walaupun yang paling ujung kukunya misalnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, otomatis Allah mengharamkan pula apanya? Iya, hasilnya. Walaupun tidak dimakan. Antum tahu orang-orang Yahudi itu dikutuk, dilaknat. Awalnya apa? Salah satunya apa? Awalnya dilarang makan babi. Dan mereka taat, tidak makan babi. Tapi nernak babi. Apakah makan? Tidak, tapi dijual. Memakan hasilnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Sungguh jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula harganya, hasil dari sesuatu itu. Allah haramkan riba, maka hasil dari riba itu haram. Allah haramkan zina, maka hasil dari zina itu haram. Allah haramkan judi, maka hasil dari judi itu haram. Dan seterusnya. Di sesuatu yang haram tidak boleh menghasilkan sesuatu. Yang keempat, ya, al-karahatu fi kalamillahi wa rasulih wa ibaratis salaf. Istilah karahah, istilah makruh di beberapa firman Allah, sabda Nabi, dan istilah-istilah para salaf, ghaliban yuradu biha at-tahrim. Kadang yang dimaksud adalah haram, padahal yang disebut adalah makruh, karahah, tapi ternyata maksudnya haram. Maka di sini kita harus jeli, ya. Imam Syafi'i misalnya, atau Abdullah bin Mubarak misalnya, atau Tawus misalnya, atau Atta bin Abi Rabah mengatakan hadhihi lil karahah, oh ini makruh, padahal yang dimaksud oleh beliau haram. Ini bisa, ini ada. Mana dalil? Tidak tanggung-tanggung dalilnya ayat Al-Quran, ya.
kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ya, ketika ini terdapat di surat Bani Israil Al-Isra, ketika Allah menyebutkan hal-hal yang haram, ya, tentang zina, tentang khamr, hal-hal yang haram, ya, diakhiri dengan kalimat kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Itu semua buruk dan di sisi Allah makruh. Kan tidak mungkin zina, khamr makruh, ya, haram itu. Tapi Allah mengatakan makruh. Wah, di sini kita harus hati-hati. Jangan gegabah, oh kata Imam Syafi'i makruh, oh cuman makruh. Sebaliknya, ada kata-kata wajib tapi ternyata tidak wajib. Para ulama mencontohkan ketika kalimat wajib tapi sebetulnya tidak wajib. Apa? Mandi pada hari Jumat. Waslul yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat itu wajib. Kalimatnya wajib bagi seluruh muhtalim. Muhtalim yang dimaksud dewasa. Ya. Banyak ulama yang memahami wajib di sini bukan seperti wajibnya sholat, wajibnya saum, wajibnya zakat bagi yang mampu. Ya, sangat ditekankan. Mirip dengan tadi. Oh, itu semua makruh di sisi Allah. Padahal yang disebut oleh Allah hal-hal yang jelas haram. Ini pun harus difahami. Ini beliau membekali kita untuk sebelum masuk di larangan-larangan. Nanti kan ada larangan ghibah, larangan mendengarkan ghibah, larangan hasad, ghibah yang dibolehkan apa, larangan menyakiti orang lain, dusta, dan seterusnya, musik, nyanyian. Ini tentang larangan-larangan, ria, ya, niyahah. Sebelum kita masuk di ayat-ayat dan hadis-hadis tentang larangan itu, beliau membekali kita bahwa kaidahnya begini. Ya. Dua lagi. Sudah 4 kan? Yang kelima, an-nahyu yadullu ala anna fasad al-manhi anhu rajihun ala salahihi. Wa aslu dhalika ay ya'lama al-'abdu anna Allah lam ya'murna illa bima fihi salahuna. Bahwa ketika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, kita harus yakin bahwa larangan ini berbahaya kalau kita langgar. Sebaliknya, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kepada kita, maka itu sangat bermanfaat kalau kita taati. Maka wajib kita yakin di dalam sholat ada manfaat yang besar, di dalam saum, di dalam zakat, di dalam haji, di dalam jihad ada manfaat yang luar biasa besar. Hanya mungkin kita tidak tahu. Sebaliknya ada bahaya besar di balik zina, di balik minum khamar, berjudi, berbohong, membunuh, riba. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu. Justru sebaliknya, iblis menipu kita dengan bekerja di tempat riba. Akhirnya kebeli mobil, kebeli rumah, akan manfaat. Ini iblis menipu kita.
menurut kaidah yang kelima ini sudah, akal, logika, nurani dan seterusnya buang jauh-jauh. Itu godaan yang menggoda kita. Itu tidak boleh. Menyuap, disuap, kan jelas syarat. Dua-duanya terancam neraka. Tapi luar biasa. Kalau saya mau terima saja, ini satu orang ngasih 500.000, padahal ini ribuan orang. Tinggal mengalihkan dapat berapa ini. Nah, disinilah iblis menipu kita. Ya. Walihada yusnillahu ala al-amal salih. Oleh karena itu Allah memuji-muji amal saleh. Berapa ayat, berapa hadis di mana Allah memuji salat, memuji saum, memuji zakat, memuji jihad, dan sudah dipuji. Ya, keutamaan-keutamaannya disebutkan. Wa yanha 'anil fasadi wa la yuhibbuhu. Sebaliknya Allah melarang keburukan-keburukan itu fasad dan Allah tidak mencintai. Allah tidak mencintai berarti membenci. Apa? Zina, khamr, judi, berbohong, membunuh dan seterusnya. Yang terakhir, yang keenam, idza kana an-nahyu bi khususi syai'i dalla ala fasadihi. Ketika larangan itu dikhususkan, ya, jadi ada larangan-larangan khusus. Nanti akan sampai insya Allah di mana biasanya boleh, tapi sekarang tidak boleh. Biasanya tidak boleh, tapi sekarang boleh. Ya. Ketika Abu Dujana menjelang perang tawuran, menjelang duel. Sebelum perang tawuran kan biasanya duel 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3. Di perang Badar kan 3 lawan 3. Abu Dujana itu berjalan dengan dibikin-bikin, ya, dibikin sombong, sok-sokan gitu jalannya, digagah-gagah gitu. Ya. Nah, Nabi mengatakan Allah tidak suka cara jalan seperti ini kecuali sekarang ini. Berarti kemarin-kemarin dalam hal keadaan normal tidak boleh. Dalam keadaan jihad qital boleh. Allahu. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله